Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan segala hormat, dosen pengampu Pak Ustaz Zuhad, insyaallah dalam kesempatan ini saya Asad Badan Faizal akan menjelaskan mengenai tentang filsafat, yang mana filsafat ini secara etimologi dan terminologi. Kalau filsafat secara etimologi atau secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu diambil dari kata philos dan sophia. Philos itu adalah cinta, sophia itu artinya kebijakan, kebijaksanaan, sehingga filsafat diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Secara terminologi, menurut beberapa tokoh, yang mana di sini saya sebutkan satu tokoh, yaitu menurut Plato. Menurut Plato, filsafat itu adalah usaha mencapai pengetahuan tentang realitas yang sebenarnya. Namun dalam kesempatan ini saya akan lebih mendalam mengenai penjelasan tentang metode ilmiah secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Metode ilmiah itu adalah cara sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Tahapannya dalam metode ini memang ada beberapa tahapan. Pertama, tahapan observasi. Dua, merumuskan masalah. Kemudian hipotesis, dilanjut dengan eksperimen, lalu analisis, dan terakhir kesimpulan. Dalam metode ilmiah, pengetahuan diperoleh dari pengamatan berulang untuk menemukan pola. Contoh, misalkan seorang guru IPA mengamati beberapa kali bahwa tanaman yang mendapat cahaya lebih tumbuh lebih cepat. Dari banyak data ini, ia menyimpulkan bahwa cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Itu yang pertama. Itu adalah menurut Francis Bacon, disebut metode induksi. Yang kedua, menurut René Descartes, kebenaran diperoleh dengan menggunakan segala sesuatu, lalu membangun pengetahuan dari hal-hal yang pasti melalui logika. Contoh, dalam penelitian matematika, sebuah teori perlu diuji berkali-kali secara empiris, melainkan dibuktikan melalui penalaran logis dan deduktif. Guru matematika membuktikan teorema Pythagoras melalui logika, bukan percobaan. Nah, itu mengenai tentang metode-metode ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan ontologi pendidikan, ontologi menurut Plato, pendidikan sebagai bimbingan jiwa. Dalam artian hakikat manusia adalah makhluk berjiwa rasional, yang mana menurut Plato pendidikan bertujuan untuk mengarahkan jiwa pada kebenaran dan kebaikan.
Adapun menurut Aristoteles, yaitu adalah hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki potensi yang harus diwujudkan. Jadi jika disimpulkan menurut Aristoteles itu pendidikan membantu siswa berkembang sesuai fitrahnya. Adapun menurut John Dewey, pendidikan sebagai proses pertumbuhan. Realitas pendidikan adalah proses berkelanjutan melalui pengalaman. Dalam artian anak belajar dengan aktif dan interaksi dengan lingkungan. Itu menurut John Dewey. Contoh, siswa belajar tentang ekosistem dengan melakukan observasi langsung ke sawah atau ke sungai, bukan hanya membaca buku gitu. Dan yang kedua, mengenai tentang epistemologi pendidikan, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Nah, di sini menurut beberapa tokoh, pertama yaitu menurut Plato, beranggapan bahwa pengetahuan dari rasio. Sumber pengetahuan adalah akal, bukan pengalaman. Itu menurut Plato. Bisa dikatakan contohnya seperti ini. Dalam pelajaran matematika, siswa memahami konsep keadilan atau kesetaraan melalui logika abstrak, bukan dari pengalaman empiris. Adapun epistemologi menurut John Locke adalah manusia itu adalah tabula atau tabula rasa dan belajar melalui pengalaman indrawi. Adapun contohnya seperti ini. Guru memperkenalkan konsep panas dingin dengan meminta siswa memegang es batu, air hangat, dan air suhu kamar. Dan yang ketiga, menurut Jean Piaget, itu epistemologi pengetahuan dibangun bertahap. Jadi anak belajar melalui tahapan. Tahapannya itu adalah pertama sensori motor, terus operasional konkret, dan operasional formal. Dan menurut Paula Fair, epistemologi itu adalah pengetahuan melalui dialog kritis. Dalam artian pengetahuan lahir dari proses dialog dan kesadaran. Adapun yang disebut dengan aksiologi pendidikan, aksiologi menurut Aristoteles, pendidikan untuk kebajikan. Jadi tujuan pendidikan adalah menghasilkan karakter baik dan kebahagiaan. Menurut Aristoteles mengenai tentang aksiologi pendidikan atau nilai dan tujuan pendidikan, yaitu adalah tadi yang saya katakan, tujuan pendidikan adalah menghasilkan karakter baik dan kebahagiaan. Contoh, sekolah menanamkan kebiasaan baik seperti saling membantu, disiplin, dan peduli lingkungan sebagai bagian dari kurikulum. Adapun menurut Immanuel Kant, pendidikan harus berbentuk manusia agar mampu berpikir dan bertindak berdasarkan prinsip moral. Contoh, guru menjelaskan mengapa mencontek itu salah,
bukan hanya melarang. Siswa diajak memahami prinsip moral, bukan sekedar patuh. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa metode ilmiah itu membantu memperoleh pengetahuan dengan cara yang sistematis. Dan ontologi memberikan gambaran tentang hakikat pendidikan dan manusia. Epistemologi memberi landasan bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Adapun aksiologi yaitu adalah membahas nilai dan tujuan mulai dari pendidikan, pemikiran. Para tokoh filsafat membantu kita memahami pendidikan sebagai proses membentuk manusia secara menyeluruh atau intelektual, moral, sosial, dan spiritual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.